Selamat siang Pak Teguh dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hak-hak minoritas. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Christina Putri Tiwata dengan NIM 007, Biventinus Aditya Anang NIM 013, Marcelina Alvin 015, saya sendiri Ditya Wardani 016, ada Tri Raharjo NIM 030, Aurelia Cindy 042, dan ada Krenia Widi 046. Kali ini dalam hak-hak minoritas kita akan membahas mengenai yang pertama keanekaragaman dan kelompok minoritas, yang kedua hak-hak minoritas dan multikulturalisme, yang ketiga teori kewarganegaraan, dan yang terakhir kewarganegaraan multikultural. Baik, kita akan membahas yang pertama keanekaragaman dan kelompok minoritas. Sebagian besar negara saat ini memiliki beraneka ragam secara etnis dan budaya. Semua negara di dunia adalah orang-orang yang termasuk minoritas nasional atau etnis, agama, dan bahasa. Hal tersebut memperkaya keanekaragaman masyarakat mereka. Hanya sedikit negara yang warga negaranya memiliki bahasa atau etnis yang sama. Misalnya negara Cina. Negara tersebut sering dianggap sebagai negara homogen secara kultural. Fenomena diversitas atau masyarakat multikultural di berbagai negara pada umumnya didorong dalam faktor migrasi. Contohnya negara Prancis. Jumlah imigran Prancis mencapai 20% dari total populasi negara itu. Sebagian besar imigran tersebut berasal dari negara Afrika Utara hingga Timur Tengah, sehingga hal tersebut menjadikan Prancis sebagai negara multikultural. Meskipun ada banyak variasi kondisi minoritas di berbagai negara, tentunya hal yang paling sering kita dengar adalah minoritas sering menghadapi bentuk diskriminasi serta pengucilan dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di banyak negara, keanekaragaman tersebut memunculkan serangkaian masalah penting yang akan memecah belah negara itu sendiri. Bentuk-bentuk diskriminasi kelompok minoritas yaitu ada bahasa dan hak agama, otonom daerah, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, klaim tanah, kebijakan imigrasi dan naturalisasi simbol-simbol nasional seperti lagu kebangsaan, bendera, atau hari libur nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai permasalahan dari kelompok minoritas di berbagai negara. Yang kita tahu bahwa tidak ada jawaban sederhana untuk menyelesaikan semua masalah keanekaragaman dan kelompok minoritas tersebut. Beberapa konflik tidak dapat dipecahkan secara sederhana atau cepat, bahkan ketika pihak yang berselisih dimotivasi oleh rasa keadilan dan toleransi yang semuanya sering kali kurang. Terlebih lagi, setiap perselisihan memiliki sejarah dan keadaan uniknya sendiri yang perlu diperhitungkan dalam menyusun solusi yang adil dan dapat diterapkan. Misalnya saja, dulu negara barat menjalankan model ideopolis, yaitu suatu negara di mana para warga negaranya memiliki kesamaan keturunan, bahasa, dan budaya. Ketika beberapa negara tersebut telah menjadi imperium, model polis itu masih diterapkan, di mana masyarakat di daerah-daerah baru yang ditaklukkan harus mengikuti atau berasimilasi dengan budaya dominan di imperium tersebut. Nah, di sini untuk mempertahankan model masyarakat yang homogen secara kultur tersebut, pemerintah dari beberapa negara sepanjang sejarah telah melakukan beberapa kebijakan mengenai kelompok minoritas budaya. Berikut adalah bentuk-bentuk kebijakan mengenai kelompok minoritas budaya demi mempertahankan model masyarakat yang homogen. Yang pertama adalah kelompok minoritas secara fisik dihilangkan, di mana yang sekarang kita bisa sebut pembersihan etnis, di mana penghilangan ini adalah pengusiran secara massal maupun genosida. Yang kedua adalah minoritas dipaksa untuk berasimilasi atau bergabung dengan kelompok mayoritas, di mana penggabungan itu mereka
dipaksa untuk mengadopsi bahasa, agama, kebiasaan kelompok mayoritas. Yang keempat, minoritas dianggap sebagai warga asing yang mana hak-hak politisnya ditolak oleh kelompok masyarakat mayoritas. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penjelasan minoritas menurut beberapa ahli, di mana minoritas sendiri memiliki arti adalah istilah yang ambigu, berpotensi dapat didefinisikan melalui kombinasi variabel-variabel yang saling berinteraksi seperti agama, bahasa, etnis, ras, budaya, dan ciri-ciri fisik serta berbagai sifat lainnya. Dalam kaitannya dengan kelompok minoritas, Burke Mulka membedakan dua jenis kelompok etnis budaya, yakni minoritas nasional di negara multinasional, di mana pengertiannya muncul dari penggabungan sukarela atau tidak sadar dari seluruh bangsa. Kemudian yang kedua adalah kelompok etnis di negara-negara etnis, di mana pengertiannya adalah muncul dari adanya imigran individu dan keluarga dari berbagai negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut pendapat Schaeffer, di mana menurut pendapat Schaeffer sedikit berbeda dengan Mulka dalam mendefinisikan kelompok minoritas. Dalam hal ini, Schaeffer mendefinisikan kelompok minoritas adalah kelompok subordinat yang anggota-anggotanya memiliki kontrol atau kekuasaan yang jauh lebih kecil terhadap kehidupan mereka daripada anggota kelompok dominan atau mayoritas, di mana dalam hal ini kelompok minoritas tidak terbatas pada pengertian minoritas secara matematis, dan mereka pada umumnya mengalami penyempitan peluasan, misalnya saja dalam kesuksesan, pendidikan, kekayaan, dan lain-lain yang sangat rendah dibandingkan dengan jumlah mereka di masyarakat. Kemudian berikut adalah beberapa karakteristik kelompok minoritas. Yang pertama adalah memiliki ciri-ciri fisik dan budaya yang berbeda dengan kelompok dominan, misalnya saja dalam hal warna kulit atau bahasa. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan kelompok dominan dan lebih sedikit power atas hidup mereka. Kemudian yang ketiga, keanggotaan dalam kelompok bersifat sukarela atau tidak ada pilihan pribadi. Yang keempat, kesadaran subordinat dan rasa solidaritas kelompok yang kuat. Yang kelima, perwakilan interaksi kelompok sangat tinggi. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih kepada Tri. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari masih nomor 3, penjelasan minoritas menurut beberapa ahli. Kali ini menurut Javed Rahman. Menurut Javed Rahman, kelompok minoritas seperti itu dapat terbentuk dari salah satu cara antara lain. Yang pertama, dahulu mungkin telah membentuk negara merdeka dengan negaranya sendiri. Kemudian yang nomor 2, sebelumnya mungkin telah menjadi bagian dari suatu bangsa yang hidup di bawah negaranya sendiri, yang kemudian dipisahkan dan dianeksasi ke negara lain. Teman-teman tahu tidak arti kata dianeksasi? Jadi dianeksasi itu secara umum yaitu penggabungan, suatu penggabungan di mana memasukkan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada seperti negara, kemudian negara bagian, kemudian kota. Jadi seperti itu penjelasan dari dianeksasi. Kemudian yang nomor 3, mungkin suatu kelompok regional walaupun terikat dengan kelompok dominan dengan rasa solidaritas tertentu, bahkan belum mencapai tingkat asimilasi minimum dengan kelompok dominan. Kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu jenis-jenis kelompok minoritas. Jadi di sini jenis-jenis kelompok minoritas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah minoritas etnis, kelompok yang dibedakan berdasarkan budaya seperti bahasa, makanan, dan sebagainya. Kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki berbagai macam suku atau etnis. Kita bisa kasih contoh seperti di Sumatera terdapat
suku Gayo dari Aceh, kemudian suku Batak, kemudian dari Padang, kemudian di Jawa kita menjumpai suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, suku Madura, kemudian di Kalimantan kita menjumpai suku Dayak, kemudian di Bali kita menjumpai suku Bali. Nah, dari berbagai macam etnis, kita bisa mengetahui bahwa bahasa yang digunakan dari setiap daerah, misalnya dari contoh saja yang lebih cepat, Sunda, Jawa, Madura. Dari ketiga etnis itu tentunya adalah berbeda. Kemudian makanan, kita bisa kasih contoh, makanan di Jawa mengandung unsur manis seperti gudeg. Kemudian makanan yang di Sumatera lebih ke pedas, jadi seperti rendang. Kemudian di bagian Kalimantan itu kita bisa kasih contoh seperti soto Banjar. Di Bali seperti sate lilit atau nasi Bali. Nah, semuanya itu merupakan keragaman dari makanan dari setiap etnis. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, minoritas rasial. Nah, jadi kelompok yang diklasifikasikan menurut karakteristik fisik yang jelas, misalnya warna kulit. Kita ketahui bahwa di negara Asia, warna kulit yang paling mencolok adalah warna kuning terang, bukan kuning terang tapi tepatnya lebih cerah. Kemudian ada sawo matang juga. Nah, jadi di Asia itu kulit negara Asia juga tergantung. Kebanyakan di Indonesia itu berkulit sawo matang. Kemudian kita beralih ke negara Afrika. Negara Afrika itu memiliki rambut keriting, kemudian kulit berwarna lebih gelap atau bisa juga berwarna hitam. Nah, kemudian ke Amerika Serikat, negara-negara yang dimana itu Kaukasoid. Nah, Kaukasoid itu rambutnya berwarna coklat, kemudian kulitnya berwarna putih, dan mereka kulitnya gampang terpapar matahari karena seperti ada bintik-bintik karena mereka berwarna putih. Beda dengan negara Indonesia yang sawo matang, mereka terpapar sinar matahari tidak terlihat seperti bintik-bintik. Jadi seperti itu penjelasan contoh dari warna kulit dari minoritas rasial. Selanjutnya kita beralih ke minoritas agama. Kelompok yang memiliki agama yang berbeda dengan keyakinan kelompok dominan. Di Indonesia, kelompok dominan adalah dari keyakinan agama Muslim. Selanjutnya diikuti dari keyakinan agama Nasrani yang terdiri dari 2, yaitu agama Katolik dan agama Kristen. Kemudian dilanjutkan dengan agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi mereka ini tetap terlihat, namun tidak sedominan agama Muslim. Kemudian nomor 4, kita beralih ke minoritas gender. Dalam hal ini laki-laki mayoritas sosial sedangkan perempuan menunjukkan 4 dari 5 karakter status minoritas. Seperti contohnya adalah di perusahaan. Di perusahaan itu mayoritas laki-laki, namun ada pekerja dari perempuan, tapi tidak sebanyak yang laki-laki. Perbandingannya, katakanlah untuk pekerja laki-laki sebanyak 10, kemudian pekerja perempuan sebanyak 2. Jadi seperti itu untuk gambaran kecilnya mengenai minoritas gender. Baik, kita lanjutkan di B, hak-hak minoritas dan multikulturalisme. Saya berlanjut ke yang pertama, penjelasan hak-hak minoritas secara umum dan dari para ahli. Hak-hak minoritas sering digunakan untuk membahas UU yang dirancang untuk melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan memberi mereka status sosial yang setara dengan yang lain. Jadi di sini adalah tujuan secara umum. Bagaimana hak-hak minoritas itu sangat penting untuk pembahasan UU yang dimana melindungi kelompok minoritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hak-hak minoritas berdasarkan pengertian. Jadi pengertian dari hak-hak minoritas adalah hak-hak individu normal sebagaimana diterapkan pada anggota ras,
etnis, kelas, agama, bahasa, gender, dan minoritas seksual. Seperti yang teman-teman ketahui, minoritas seksual itu seperti kaum LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Jadi mereka ini, kaum ini termasuk dalam minoritas seksual. Serta hak kolektif yang diberikan kepada kelompok minoritas. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hana. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan hak-hak minoritas secara umum dari para ahli. Sarah Binder berpendapat bahwa hak-hak minoritas adalah sebagai keuntungan prosedural yang melindungi diri dari perubahan sewenang-wenang yang memungkinkan anggota pihak minoritas untuk mengubah, menebat, dan menghalangi agenda. Baiklah, selanjutnya lagi adalah penjelasan hak-hak minoritas secara umum dan dari para ahli. Menurut Will Kimika, membedakan hak-hak kelompok minoritas sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak pemerintah sendiri, self-government right, pendelegasian kekuasaan kepada minoritas nasional seringkali melalui beberapa bentuk federalisme. Yang kedua, hak-hak polyethnic right. Ini adalah merupakan dukungan finansial dan pelindungan hukum untuk praktik-praktik tertentu yang terkait dengan kelompok etnis agama tertentu. Yang ketiga adalah hak-hak representasi khusus, special representation right, jaminan kursi untuk kelompok etnis atau nasional dalam institusi-institusi negara yang lebih besar. Yang pertama itu hak-hak pemerintah sendiri, self-government right. Yang contohnya di sini adalah seperti perwakilan ya, oleh penduduk Papua untuk menduduki kursi pemerintahan. Itu adalah salah satu pendelegasian yang diatur oleh pemerintah. Kebijakannya contohnya seperti itu. Lalu contoh yang kedua, hak-hak polietnik ini sudah sangat jelas bahwa perlindungan hukum untuk praktik-praktik tertentu atau kaitannya dengan kelompok etnis tertentu. Jadi ada perlindungan hukum yang jelas diatur untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas. Yang ketiga adalah hak-hak representasi khusus. Contohnya yang saya contohkan tadi seperti kursi DPR itu harus ada yang dari misalkan dari Papua, lalu pemerintah daerah Papua sendiri, gubernurnya harus orang asli dari Papua, contohnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari adanya hak-hak minoritas. Yang pertama, hak-hak minoritas melindungi hak-hak orang dari diskriminasi dengan alasan identitas etnis, budaya, bahasa, ataupun agama. Nah, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa hak-hak minoritas itu merupakan dijamin. Jadi minoritas itu dijamin mendapat perlindungan dari berbagai ancaman seperti diskriminasi, pembeda-pembedaan seperti itu. Lalu yang kedua adalah hak minoritas menjamin kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan kebebasan dasar, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kekerasan dengan alasan identitas. Lalu yang ketiga, hak-hak minoritas memberikan kesempatan pihak minoritas untuk berpartisipasi dengan komunitas dan organisasi lain di dalam negara lintas batas ataupun lintas batas. Lalu yang terakhir, hak minoritas mendorong dialog antar dua bidawa dan kohesi sosial. Baik teman-teman, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ideologi, filosofi, serta sekaligus kebijakan yang melihat semua budaya, adat istiadat, dan institusi pada dasarnya sama. Tidak ada budaya yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dari budaya lainnya. Multikulturalisme merupakan jenis universalisme baru di mana integrasi individu ke dalam negara tidak didasarkan pada pelepasan total dari ikatan komunitas partikulturalistik.
pandangan para multikulturalis Barat, kritik terhadap budaya lain, terutama budaya minoritas non-Barat, dilabeli sebagai perilaku yang tidak sensitif atau fanatik, di mana masyarakat multikultural perlu mempertahankan budaya bersama atau share kultur. Sebab melibatkan beberapa budaya bersama hanya dapat tumbuh dari interaksi antar mereka untuk dapat saling menghormati dan memelihara keanekaragaman dan menyatukan mereka melalui cara hidup yang sama. Selanjutnya ada gagasan multikulturalisme. Gagasan multikulturalisme dan hak-hak minoritas telah diinternasionalisasi dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama yaitu wacana multikulturalisme beredar di kalangan elit yang berpartisipasi dalam jaringan internasional dari para aktivis, cendekiawan, dan pembuat kebijakan, di mana melalui jaringan-jaringan tersebut keanekaragaman sedang tersebar di seluruh dunia dan didasarkan pada prinsip toleransi serta cita-cita keadilan. Lalu yang kedua ada standar internasional formal hak minoritas diadopsi oleh organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan Organisasi Pemburuan Internasional atau ILO. Organisasi-organisasi tersebut berusaha menyusun standar minimal untuk perilaku negara dalam kaitannya dengan minoritas mereka, serta untuk membangun mekanisme untuk memantau kepatuhan negara terhadap mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kewarganegaraan. Penjelasan teori kewarganegaraan dan para ahli. Derek Hatcher berpendapat bahwa minat kontemporer pada kewarganegaraan dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu proses kontemporer globalisasi, lokalisasi. Lalu yang kedua ada dinamika terkait peningkatan migrasi internasional. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran politik, perbedaan etnis dan budaya dalam negara bangsa. Lalu yang selanjutnya ada fragmentasi negara bangsa atas dasar pemberdayaan politis. Dari perspektif ilmu sosial, kewarganegaraan dapat diartikan sebagai konsep politis dan sosiologis. Gagasan kewarganegaraan adalah apa arti bagi individu dan kelompok untuk menjadi anggota atau menjadi anggota komunitas politik dan sosial budaya. Kewarganegaraan atau citizenship berasal dari kata Latin untuk city atau kota. Pada masa awal pemerintahan manusia, orang-orang mengidentifikasi diri mereka sebagai milik kota daripada milik negara. Kewarganegaraan lebih dari sekedar tinggal di suatu tempat. Jika kita memiliki kewarganegaraan, kita memiliki seluruh rangkaian hak untuk tinggal, untuk bekerja, lalu hak untuk membayar pajak, serta hak-hak lainnya yang memungkinkan tidak dimiliki oleh warga negara. Biasanya kita memiliki kewarganegaraan di negara tempat kita dilahirkan. Tapi jika kita seorang imigran dari tempat lain, kita harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Proses tersebut dinamakan proses naturalisasi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Cindy. Terima kasih. Penjelasan teori kewarganegaraan dari para ahli. Menurut Michael Lister dan Emily Pia, membagi konsepsi klasik tentang kewarganegaraan dalam 3 kelompok teori. Yang pertama, teori kewarganegaraan liberal. Menekankan kesejahteraan hak yang dimiliki setiap warga negara, lebih menjadikan individu sebagai fokus utama tujuan mereka, mengabaikan sifat sosial. Yang kedua, teori kewarganegaraan komunitaris.
yaitu bagi kaum komunitarisme individu tersebut tidak ada sebelum komunitas. Yang ketiga, teori kewarganegaraan republikasi menekankan partisipasi dalam pemerintahan sebagai dasar untuk mempromosikan civic good. Teori ini sangat kritis terhadap perspektif liberal dan pandangan komunitarian. Berikutnya, yang kedua, perbedaan teori kewarganegaraan universal dengan teori kewarganegaraan yang dibedakan. Yang pertama, teori kewarganegaraan universal, yaitu yang pertama itu ada mengacu pada kesejahteraan hak dan status yang telah menentukan keanggotaan di negara-negara liberal demokratis. Yang kedua, kewarganegaraan universal adalah pleonasme karena universalisme sebagai penolakan terhadap hak dan status partikularistik merupakan konstitutif kewarganegaraan. Berikutnya, teori kewarganegaraan yang dibedakan. Yang pertama, dibedakan sebagai pemberian hak berdasarkan hukum atau konstitusi berbasis kelompok khusus minoritas. Yang kedua, perbedaannya mengacu pada cara-cara di mana negara memberikan hak istimewa pada orang-orang tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewarganegaraan multikultural. Pengertian dari kewarganegaraan multikultural itu sendiri merupakan salah satu bentuk kewarganegaraan yang dihubungkan dengan individu atau kelompok khusus yang mengacu kepada klaim bagi keikutsertaan dan kepemilikan dalam komunitas politik. Nah, munculnya gagasan ini merupakan salah satu cara untuk merespon dinamika masyarakat global yang semakin kompleks, sekaligus menanggapi keprihatinan umum dalam mengakomodasi universalisme hak dan keanggotaan di negara-negara liberal terhadap tantangan keanekaragaman etnis dan klaim-klaim identitas askriptif lainnya atau identitas yang ada sejak lahir. Warganegaraan multikultural sendiri memiliki cita-cita, yaitu kritik terhadap asimilasi budaya secara tradisional dituntut oleh negara bangsa migran dan minoritas, serta individualisme liberal yang tidak memberikan ruang untuk kelompok. Nah, para pemikir kewarganegaraan multikultural sendiri berpendapat bahwa beberapa jenis hak untuk budaya minoritas konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal dan mengungkapkan keberatan mengenai liberal standar untuk mengakui hak-hak tersebut dengan alasan kebebasan individu, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, beberapa sarjana menyarankan prinsip-prinsip mengenai kewarganegaraan multikultural. Salah satunya itu prinsip-prinsip yang disarankan oleh Stephen Kastel. Jadi prinsip-prinsip kewarganegaraan multikultural oleh Stephen Kastel yang pertama itu ada mengambil persamaan hak kewarganegaraan sebagai titik awal. Jadi hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat secara resmi dimasukkan sebagai warga negara dan menikmati persamaan hak dan kesetaraan di hadapan hukum. Lalu yang kedua, mengikuti bahwa kesetaraan formal hak tidak selalu mengarah pada kesetaraan rasa hormat, sumber daya, peluang, atau kesejahteraan. Jadi kewarganegaraan multikultural itu harus didasarkan pada penerimaan perbedaan kelompok yang sebagai yang sah dan bukan sebagai penyimpangan. Lalu yang ketiga, membangun mekanisme untuk perwakilan dan partisipasi kelompok. Jadi meskipun kesetaraan formal sebagai warga negara, anggota kelompok yang kurang beruntung sering dikecualikan dari proses pengambilan keputusan. Nah, kelompok semacam itu tentunya membutuhkan pengaturan kelembagaan khusus untuk menjamin partisipasi praktis penuh. Nah, ini artinya pemerintah seharusnya merancang mekanisme untuk mengamankan lebih banyak demokrasi di lebih banyak tempat lagi.
Lalu yang keempat, memperlakukan orang secara setara terlepas dari kenyataan bahwa kondisi, undang-undang, kebijakan, dan praktik masa lalu membuat mereka tidak setara dalam berbagai cara. Nah, seharusnya pemerintah harus menyediakan undang-undang, program, dan layanan untuk memerangi hambatan berdasarkan jenis kelamin, kecacatan, etnis, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.